pengusaha kan memang kan pegang duitnya kan lumayan ya. Iya. Saya nggak tahu nih Bapak pertama kali jadi jadi pegawai negeri itu dapat berapa tuh gajinya? Kaget nggak sempat dengan perubahan itu? Kaget sekali. Itu gimana tuh? Kaget sekali. Jadi pada saat saya waktu jadi direktur itu sebulan kan pegang 3,5 juta. Oke, Waktu- zaman waktu itu gede ya, sekarang Tahun udah puluhan juta ya. 2000, tahun 96. 96. Itu gaji 3,5 juta udah luar biasa. Gede. Ya. Udah gede kan ini. Iya. Nah masuk 98 jadi CPNS. Nah, berapa? Gajinya 280.000. Aduh, Dari 380.000 kan jauh banget. Iya, iya. Akhirnya apa? Mantap. Mantap. Apa mantap? Mangkat tabungan. Hai, kembali lagi bersama gue Martin Carter di Ngobrol Tren. Di episode kali ini kita kedatangan orang yang sangat luar biasa nih guys. Kalian masih penasaran siapa ya? Nah, beliau adalah seorang pejabat negara ya. Siapa? Wah, penasaran kan? Oke, beliau juga seorang pengusaha hebat. Kita akan belajar banyak ya, dan kebetulan beliau adalah seorang mitra daripada Tren juga ya. Gak sabar kan? Oke, kita langsung berkenalan dengan ini dia, Bapak Hari Nugroho. Pak, selamat datang. Ya, Mantap. selamat datang. Yes, thank you. Ya. Akhirnya ya. Iya. Pas waktunya. Dari kemarin, gimana nih jadwalnya nih? Waduh, sibuknya minta ampun, luar Iya, biasa. mohon Tapi maaf thank you ya Pak, iya, iya. udah mau Oke. nyempetin waktu datang ke studio kami Iya. ya, luar biasa. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin ini teman-teman pemirsa semuanya juga kepingin tahu sih, siapa sih Pak Hari Nugroho ini ya kan? Iya. Pejabat negara, bertugas di mana, dan jabatannya apa, ditempatkan di mana. Mungkin Bapak silahkan. Ya, terima kasih. Jadi Om Martin ya. Jadi saya Hari Nugroho. Saat ini saya dinas menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Jadi saat ini saya menjabat itu. Tapi perjalanan panjang ya sebenarnya panjang sekali. Awalnya dari mana gitu. Oke, kok bisa Bapak tiba-tiba jadi PNS itu? Apakah ini memang impian dari kecil kah Pak? Iya. Atau dari orang tua mungkin tuntutan atau gimana Pak? Ya, sebetulnya ini saya menjadi PNS sendiri atau ASN ya, itu sebenarnya juga nggak terpikirkan sama sekali. Oke. Saya tuh dulu keluarga dari bapak saya kan dulu BUMN dari PNB 19 Tembakau ya. Saat itu kemudian saya hanya dididik, yang penting kamu sekolah, kamu kuliah, kerja. Yes. Udah itu aja. Oke. Bapak ibu tidak bisa membiayai kamu selain itu. Dididik keras memang, walaupun kita orang berada ya. Yep. Nah begitu saya sudah selesai kuliah di Jogja, saya ke Jakarta. Biasa dong Merantau, merantau kan, di ibu kota kan. Oke. Setelah merantau, ya sudah. Padahal saya background saya itu geologi. Oh. Geologi, teknik geologi kan. Tapi pada saat kerja saya dapatnya malah di dunia teknik sipil. Nah ini satu tantangan, challenge kan. Iya. Saya backgroundnya geologi, kok dapat kerjaan teknik sipil. Akhirnya saya sama kan. Basicnya teknik kan sama seharusnya. Saya belajar buku-buku, ya alhamdulillah bisa mengembangkan dunia teknik sipil saya dari mulai set manager, kemudian menjadi project manager, bahkan sampai saya mempunyai perusahaan sendiri. Wow. Gitu. Jadi direktur, buka perusahaan sendiri ya sama di dunia teknik sipil juga. Gitu. Oke, itu Bapak punya usaha itu masih ingat nggak di tahun berapa punya perusahaan sendiri? Saya tahun sebelum Krismon, tahun 95, 96. 94, 95 itu 95 lah saya sudah jadi direktur. 95, 96 itu sudah saya menjadi direktur dari satu perusahaan. Oke, berarti berapa tahun sebelum Krismon? Berarti Bapak nggak lama buka usaha, habis itu Krismon gitu ya? Nah, saya mulai kerja di 92. Jadi perjalanan 3-4 tahun sehingga saya menjadi menjadi direktur ya dalam satu perusahaan. Kemudian 94, 95, 96 ini lagi bagus-bagus ya. 97 Krismon. Wow. 98. Saya mikir, waduh. Ini konglomerat aja pada gulung tikar, apalagi saya lagi bangun satu perusahaan yang baru berkembang. Akhirnya dilematis, ya alhamdulillah pada tahun 97 itu ada penerimaan pegawai negeri.
Oke. penerimaan besar-besaran yang dulu tesnya di Senayan, di GBK. Oke. 25.000 bersaing untuk mendapatkan hanya 300 orang sarjana. Wow. Nah, saya daftar di Pemda DKI. Nah, kebetulan background saya geologi, saya masuk ke Dinas Pertambangan Provinsi DKI. Pada saat itu masih ada dinasnya pertambangan. Oke. Sekarang udah bubar gitu. Oh, untung banget ya waktu itu ya masih ada ya? Ya, Oke, ada oke, kan oke. perjalanan 2098 Krismon. Ya, Kemudian saya masuk Dinas Pertambangan tahun 2009. Itu Dinas Pertambangan di merger oke. menjadi satu dari Dinas PJU maupun Dinas Perindustrian. Makanya menjadi Dinas Perindustrian dan Energi. Oke. Saya masuk ke sana. Ya sudah, di sana kok tahun 2011 Ya. itu saya bekerja di Dinas PI itu satu hal yang menarik itu. Kita dapat amanah bangun kabel bawah laut di Pulau Seribu. Oke. Nah, itu yang benar-benar luar biasa yang bisa menjadikan Pulau Seribu itu dulunya nelayan sehingga banyak sekali sekarang menjadi pengusaha. Oke. Itu membawa tatanan ekonomi yang luar biasa di Pulau Seribu. Oke. Nah, kemudian 2013 nih, waktu itu Pak Jokowi Ya. menjadi gubernur DKI. Ya. Nah, saya sebenarnya background-nya teknis, Oke. tapi waktu itu saya pengen camat itu dari seluruh background, tidak Ya. hanya STPDN. Hmm. Nah, saya ikut ngelamar nih ceritanya, jadi camat juga. Gitu. Oh. Barangkali kalau dilihat camat yang insinyur cuma saya kali di Oke, Indonesia oke, ya. oke. Itu saya jalani selama 3 tahun tuh di Oke. Camat Matraman. Kemudian pindah lagi ke Dinas Kebersihan. Ngurusi masalah sampah di Jakarta. Pindah ke Dinas Lingkungan Hidup, baru masuk ke Dinas Bina Marga. Oke. Alhamdulillah ketemu lagi dunia sipil lagi kan. Ya. Nah, itu alhamdulillah sampai 4,5 tahun di sana. Wow. Ya alhamdulillah ya banyak sekali sih, ada flyover, underpass, jalan trotoar menjadi bagus. Ya. Gitu kan. Dan akhirnya 2023 Ya. saya ditugaskan lagi mengambil amanah ke Dinas Tenaga Kerja dan Oke. Energi. Begitu. Oke. Panjang banget ini Panjang, perjalanannya ya. perjalanan hampir 30 tahun kan jadi. Wow. Nah, yang saya mau tahu nih, Iya. Pak Hari, kan Bapak kan tadinya kan dari ya pernah kerja sama orang dulu ya di awal ya. Iya, di Habis awal, itu iya. Bapak buka perusahaan nih, usaha sendiri. Terus tiba-tiba langsung kayak masuk ke jadi pegawai negeri ya kan. Itu untuk switch-nya tuh gimana, Pak? Nah, itulah Itu pengalaman. mudah nggak sih? Maksudnya tiba-tiba kayak yang Bapak biasa pengusaha kan memang kan pegang duitnya kan lumayan ya. Iya. Saya nggak tahu nih Bapak pertama kali jadi jadi pegawai negeri itu dapat berapa tuh gajinya? Kaget nggak sempat dengan perubahan itu? Kaget sekali. Itu gimana tuh? Kaget sekali. Jadi pada saat saya waktu jadi direktur itu sebulan kan pegang 3,5 juta. Oke, Waktu- zaman waktu itu gede ya, sekarang Tahun udah puluhan juta ya. Tahun 96. 96. Itu gaji 3,5 juta udah luar biasa. Gede. Ya. Udah gede kan ini. Iya. Nah, masuk 98 jadi CPNS. Nah, berapa? Gajinya 280.000. Aduh, Dari 380.000 kan jauh banget. Iya. Akhirnya apa? Mantap. Mantap. Apa mantap? Maka tabungan. Akhirnya ya alhamdulillah kan tabungan masih banyak ya. Ya udah nggak ambil sebagai ini ya tabungan saya selama setahun 2 tahun. Jadi ritmenya memang beda. Dulu swasta itu kita pagi berangkat pulang malam. Pagi berangkat pulang malam. Sabtu Minggu kerja. Nggak ada urusan dengan namanya swasta. Iya. Waktu itu proyek. Nah, begitu pegawai negeri, waktu itu ya zaman 98 ya itu Iya. masuk jam 8, pulang jam 4. Pasti namanya sorry aja kayak Bingung. bingung Mau ngapain gitu, habis ini? mau ngapain gitu. Udah gaji 280.000 lah. Ya sudah, akhirnya itu selama 2 tahun. Oh, 2 tahun. Begitu Oke. saya tekuni, saya lihat, saya baca, oh ternyata pegawai negeri itu sebenarnya bisa dibuat seperti profesional. Gitu. Jadi jangan ngikuti ritme kerja pegawai negeri itu, tapi lihat programnya. Iya. Nah, setelah saya lihat program kerjanya ini, akhirnya kita buat satu inovasi, bikin program yang akhirnya bisa mengangkat dinas itu lebih baik. Nah, itulah Oke. saya kerjakan. Pengalaman saya di swasta, akhirnya beberapa program dan apa bisa saya kerjakan tanganin, sehingga ya dipercayalah
saya sama pimpinan. Oke. Gitu. Ya sudah kalau gitu, walaupun kamu masih muda, golongan muda, ya dijadikanlah namanya diangkat menjadi kepala seksi. Oke. Kepala seksi itu adalah pejabat paling bawah nih, kan Ya, habis staf, ya, kepala seksi ya, nih. Ya ya, sudah, alhamdulillah kan itu ya. amanah. Ya sudah saya kerjakan, ya terus ambil karir sampai ke sekarang. Gitu. Keren-keren. Nah, di posisi sekarang saat ini Pak, Iya. tentunya nggak mudah lah ya untuk bisa mencapai sampai di posisi sekarang ini ya. Iya. Butuh perjuangan, semuanya lah ya. Proses yang panjang juga, ya kan. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, di saat seperti ini apakah Bapak masih ada usaha-usaha lain kah? Iya. Atau ya udah sebagai yang sekarang Bapak menjabat ini aja Iya. pekerjaan yang Bapak nih? Ya, tentunya kan saya juga dulu pernah jadi pengusaha, Iya. otomatis kalau kita ngelihat hanya mengandalkan satu sisi, kok kelihatannya ada yang kurang. Gitu. Karena kan pernah punya pengalaman gitu. Ya. Kecuali kalau belum ya pure ini ya. Ya, ya. Ya karena saya pernah punya pengalaman background dulu pernah jadi pengusaha, otomatis ya saya sambil ya ada usaha sampingan juga. Ada ya. Gitu ya, usaha ada kuliner, ada ya semacam kayak kos-kosan gitu Oke. kan gitu. Keren. Jadi artinya ya usaha yang nggak langsung kita direct, ya kan, tapi kan kita lepas itu udah jalan sendiri. Sehingga yang memang kita utamakan memang kerja ASN tadi itu. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, emang boleh ya Pak, ASN atau pegawai negeri itu memiliki usaha ya Pak? Ya. Emang boleh? Apakah ada peraturannya atau gimana Ya, tuh kalau boleh tahu? sebetulnya kalau seandainya kita kerja tidak pada satu tempat yang konflik interest, sebenarnya nggak ada masalah. Oke. Saya contoh, namanya kerja di dinas tenaga kerja. Ya, Ya, saya punya usaha kuliner atau kos-kosan kan nggak ada urusannya sama tenaga iya, kerja. iya. Kecuali kalau saya usaha yang memang ada konflik interest dengan dinas saya, gitu. Oke. Itu kan nggak boleh. Gitu. Jadi artinya usaha di luar Yang Bapak sekarang, kepentingan, iya, yang oke. saya Oh, itu nggak apa-apa ya? nggak ada masalah kan. Oke. nggak ada kemungkinan. Asalkan nggak ganggu yang Nggak utama ganggu, ya? iya. Itu. Oke. Dikhawatirkan ada yang bekerja yang mengganggu sehingga terjadi konflik interest. Ini sebagai pimpinan yang punya hak untuk ini ternyata kok ada yang masuk ke sini. Nah, ini kan nggak boleh. Ya, Gitu. ya. Jadi kalau di luar itu nggak ada masalah gitu loh. Oke. Ya. Usahanya ada kos-kosan, ada kuliner. Kuliner nih itu ya apa? Yang kemarin saya Iya. makan itu enak banget itu. Itu bawa dari Jogja ya Iya, Pak? Franchise-nya khas ya? Jogja, Khas iya. Jogja ya? Oke. Kos-kosan. Terus apa lagi nih Pak? Kalau boleh tahu. Ya itu aja sih. Itu aja ya? Oke. Terus selain itu juga Bapak sebagai ini ya, mitra di tren juga ya? Nah, selain itu Ini menarik ini. yang menarik ini ya. Ini yang saya mau bahas ini Iya, tadi iya. nih. Ini ya bisnis yang menarik nih. Iya. Di luar yang itu kan ya itu udah Iya. biasa lah ya, bisnis Iya. biasa. Ini yang menarik yang ini Iya. sebetulnya. Yang saya kepingin tahu adalah begini, maksudnya kok bisa Bapak join di tren ini? Kan Bapak tahu ya, ini kan network marketing atau Iya. MLM ya. Apakah memang Bapak suka dengan bisnis skema MLM sebelumnya? Atau pernah skeptis? Enggak. Atau gimana nih ceritanya Pak? Kok tiba-tiba terjun, masuk, dan Bapak ya saya bilang ya lumayan berprestasi lah ya di tren ya, jalan gitu loh. Itu gimana Pak ceritanya? Ya sebetulnya kalau bisnis MLM itu Ya. emang waktu zaman saya kuliah kan sudah ada. Ya, Ya. Pernah saya juga jalanin usaha itu, sambil kuliah jalanin ini gimana sih? oh pernah ya waktu itu ya? Pernah. Oke. Ya, cuman kan kelihatannya kayaknya berat banget itu loh. Berat Oh, banget harus beli produknya, kemudian tutup poin dan lain sebagainya. Kayaknya kita kayak diburu-buru. Oke. Dan akhirnya juga nggak berkembang juga. Saya lihat kok kita nguntungin upline kita ya. Nah, itu yang saya lihat. Ternyata waduh kita udah kerja berat, sia-sia kok kayaknya nguntungin yang di Di atas kita, atas. upline Ya, kita. ya. Akhirnya ya saya berhenti. Nah, Berapa lama tuh Pak? Sempat jalanin berapa lama Bapak? hampir setahun. Hampir setahun ya? Hampir setahun. Oke, itu perusahaan yang pertama kali Bapak masuk ya pas kuliah ya? Nah setelah itu ada lagi kah sebelum tren? Ada lagi. Ada lagi? Wih lumayan ini. Tapi produknya beda lagi. Oh, beda. Nah, beda lagi. Oke, Tapi hampir sampai kayak juga. Tutup poin juga. Udah gitu ya? 2 kali kan. 2 kali. Nah, besok udah dia saya nggak bakalan mau lagi. Pasti gitu. Nah. Mau dikasih, ternyata kayak gini lagi kan. Misalnya besok saya ditawarin nggak akan mau lagi. Kapok lah ya. Kapok lah. Trauma ya. Trauma gitu.
Lah terus di tren kok bisa ikut Nah, nyemplung nih? Ini gimana ceritanya? ceritanya lucu nih. Ya. Saya lagi di kantor kan, Ah. ada salah satu anak buah nawarin Oke. gitu loh. Pak, ini ada produk bagus. Apa nih? Udah Bapak nggak usah beli ini gitu. Maksud nggak beli, udah nanti saya yang beliin, nanti Bapak tinggal jalanin aja. Terus nanti Bapak udah langsung bisa terima keuntungannya. Ya kan curiga kan? Iya, iya. Ini anak buah, ya mohon maaf nih. Iya. Mungkin barangkali kaya sama saya juga masih kayaan saya. Iya. Kok mau beliin gitu. Kan aneh gitu Iya, loh. iya, iya. Anak buah mau beliin untuk Mencurigakan bisnis. ini. Curiga kan ya. Ini bisnis apa sih? Udah gini aja deh. Besok orangnya suruh ke sini, suruh paparin, suruh nerangin saya gitu. Ini aneh ini bisnisnya kok malah kamu yang mau beliin gitu. Ya udah gitu. Kita atur waktu, ketemulah. Ketemu yang tim dari tren itu, Iya. ya kan. Leadernya lah ya, upline-nya. Leadernya lah, Oke. upline-nya dia Iya, gitu iya. kan. Nerangin dalam waktu ya nggak nyampe 15 menit belum selesai, tapi ya udah paham. Oke. Ternyata tren ini yang lihat saya hanya teknologinya. Oke. Teknologinya. Yang biasa saya pegang handphone 2, biasa rata-rata saya ya 1.200.000 lah tiap bulan ya pengeluaran itu. Oh, lumayan ya. Begitu saya pakai itu tren, kok bisa ngehemat cuma 300.000. Nah, dari situ kan jadi dari sisi manfaatnya aja udah kelihatan kan. Iya, iya. Satu manfaatnya. Kedua teknologinya. Biasa saya kalau lagi factory visit ke luar negeri itu kan pasti kan ganti SIM. Ya, atau roaming gitu. Roaming, ganti SIM ribet lah ya. Iya, Ganti iya. ini ke Jepang, ganti ini lama-lama pakai ini kok nggak ganti SIM card. Iya. Nomor kita masih tetap, tapi pakai tren ini kok nggak ganti SIM. Nah ini dari sisi teknologi. Tadi dari sisi manfaat efisiensi tadi. Yes. Irit gitu kan teknologi. Nah yang terakhir pas saya lihat kok ini ada bisnisnya gitu loh, ada bisnisnya. Menarik ini saya bilang. Gimana? Ternyata ya kayak MLM ya, tapi saya lihat ini nggak menguntungkan upline gitu loh. Karena saya lihat ini yang upline-nya ini kok yang di bawahnya bisa lebih cepat dibanding upline. Betul. Nah, dari sisi saya udah, kan dulu kan saya ngalamin 2 kali tuh. Iya. Kok nguntungin upline terus? Iya. Tutup poin kan rugi kita. Mereka enak-enak, kita yang tutup poin. Iya kan? Nah, ini kan berarti untuk upline. Kalau ini kan enggak juga. Saya lihat upline-nya sama downline malah Kencengan downline. kencengan downline ya udah gitu kan. Bisa Nah, salib ya. ini makanya saya lihat dari sini. Gak ada udah, tutup poin juga ya. Gak ada tutup poin. Nah, dari sini saya udah melihat, oh ya sudah. Dari sisi 3, 4 sampai 4 keuntungan tadi saya putuskan. Ya udah deh. Gua nggak usah lu beli, gua beli sendiri. Ya udah saya langsung gitu. Kalau saya lihat ini tidak saya beli 3 segitiga, tapi langsung segitiga belian. Saya langsung ambil 7. Wih, gitu. mantap. Keren. Ya itu saya ingat banget tuh tanggal 15 Januari 2024. 2023. 2023 tahun lalu dong. Pokoknya saya belum sampai setahun tuh, oh 2024. 2024. Heeh. Iya, awal tahun ini kan. Iya awal tahun ini. Iya. Jadi 15 Januari tahun 2024. Iya. Jadi belum setahun. Belum setahun ya. Nah, pada saat itu dalam waktu 1 bulan itu saya udah meraih direktur. Peringkat director. Director. Keren. Gitu. Director tercepat loh, Pak. Iya. Serius. Iya, karena apa? Yang Ya, lainnya nggak ada. Iya. Nggak ada. Dari sisi pengalaman ya, itu karena pada saat saya olahraga, contohnya lagi olahraga, kumpul sama teman, ngobrol-ngobrol, ya sampai saya omongin. Ya. Ternyata begitu saya ngomong, dia tertarik kan. Ya, Pada sudah beli lah. semua. Tertarik, ya sudah beli 7 gitu. Oh, pantesan cepet ya. Kemudian lagi rapat, Ya. rapat dengan mitra Ya, gitu. ya. Saya omongin ya sisipin aja ngobrol biasa aja. Ya. 25 menit, ya kalau mau serius, nanti ada tim saya datang. Ya. Udah ini, udah makanya dalam waktu sebulan itu bisa Keren. sold out gitu loh. Cepat ya, Iya. naik ya. Keren. Terus kalau untuk, kan waktu dipresentasikan Bapak kan diceritain kan teknologinya begini, begitu. Nah ini kan udah hampir setahun ya Pak ya, Iya, 8 iya. bulanan ya, 9 bulan lah ya. 9 bulan. Nah menurut Bapak, pengalaman Bapak waktu pakai ke luar negeri, di Iya, dalam iya, negeri, iya. pakai tren, jujur gimana Pak? Iya. Sesuai yang dipresentasikan atau gimana tuh? Ya. Jadi memang saya buktikan sendiri, coba nih saya bawa nih barang ini. Ah, Pas saya lagi ada training ke Jepang seminggu, ya memang oke, nggak ada masalah.
Saya bawa ke daerah mana kemana sampai ke arah pantai juga clear, nggak ada masalah gitu kan. Kemudian ke Vietnam, ke Halong Bay yang tengah laut ada karang-karang, ke gua juga nggak ada masalah. Wih, Ya. bisa ya connect Bisa ya ke internet connect-nya. ya? Terus Keren, terakhir keren. kemarin yang ke IKN. Ah, Nah, IKN tapi waktu masih ada titik nol. oke. Nah, sekarang udah dibongkar titik nol itu. Di titik nol itu saya berdiri kenceng gitu. Saya bawa ke arah sana yang perumahan menteri apa juga kenceng. Oke. Itu kan sebenarnya kan BTS siapa kan masih jarang juga di sana. Betul. Nah, di IKN udah oke juga gitu. Jadi ternyata ya nggak ada masalah gitu loh. Nggak ada masalah dari sisi teknologi maupun masalahnya juga sampai saat ini belum ada. Jadi sesuai ya Pak ya? Ya, sesuai. Sesuai dengan apa yang kita dipresentasikan lah ya di awal ya. Iya. Oke, berarti happy ya Pak dengan produknya ya. Iya. Dapat manfaatnya lah ya. Iya. Terus untuk kalau bisnisnya sendiri gimana nih Bapak ngerasainnya? Iya. Kan ada dari segi produk sama segi bisnis kan. Aha. Produk kan oke nih, Iya, happy iya. lah ya. Aha. Bisnisnya gimana nih? Nah, bisnisnya ini sebetulnya menarik. Jadi orang kan kadang kalau ditawari skeptis ya. Iya. Artinya LLM lagi Iya, gitu. iya. Itu sebetulnya itu cara pandangnya seharusnya tidak bicara rantai jaringan distribusinya dulu. Anda ini kan satu teknologi yang memang tiap hari kamu pakai, Betul. ya kan? Kamu kemanapun pasti butuh internet, Betul. ya kan? Kapan? Selama kamu hidup pasti internet, Betul. ya kan? Handphone, ketinggalan handphonenya kayak kita kayak bingung kan? Iya. Kita lebih enak ketinggalan dompet daripada handphone, Betul. ya kan? Kalau Balik dulu, pasti kita, ya, balik ke kalau rumah. kita adalah dompet, Ya, udahlah. dulu ya Oh, dulu. dulu kita balik. Wah, ya kan? balik. Iya. Di situ ada ATM, Iya, ada betul. ini. Wah, bingung lah ini. Tapi sekarang dompet saya nggak pernah bawa dompet. Betul. Ini aja nggak bawa dompet. Iya. Hanya bawa handphone. Handphone di situ udah mau bayar. Mobile banking. QRIS, Betul, QRIS ya. QRIS apa ini. Betul. Apalagi gitu. Dompet jarang saya pakai. Betul. Gitu. Kan kita udah cashless ya kan. Ya, benar. Nggak bawa ini. Ya, dulu kan dompet harus penuh. Ya. Ini. Nggak lagi gitu. Bawa dompet paling isi KTP, SIM paling ya. Iya. STNK ya. Jadi artinya dari sisi manfaat dan apa itu sebetulnya harus dilihat barangnya dulu. Produknya dulu ya. Produknya dulu. Bermanfaat nggak ini? Bermanfaat nggak sih? Setuju. Gitu loh, gitu. Betul. Kalau saya nggak bicara bisnisnya dulu. Nah, begitu manfaatnya luar biasa, kok efek sampingannya ini Ya. bisnisnya kok luar biasa juga Iya, gitu loh. why Ini not kan ya? saling Ya. apa ya? Connected lah ya. Connected lah artinya. Ya sudah, jangan bicara, waduh nanti kok susah deh gini lah. Sekarang susahnya seperti apa gitu loh. Kalau susahnya kalau Anda ketinggalan handphone di rumah itu susah. Tapi kalau kamu sudah percaya bahwa saya itu teknologi itu bermanfaat buat kamu, Ya. clear. Masalah nanti kamu mau nawarin barang itu kemana-mana, itu udah jalan sendiri. Ya. Gitu. Saya aja nih terus terang nih, Ya. di bisnis lain ini saya paling baru 20%. Wih. Baru 20% jalanin. 20% kayak gini guys. Ya, karena kesibukan saya. Iya, paham. Kalau saya nanti bisa 50 bahkan totally 100%. Tembus plafon ini. Jebol di plafon ya. Bisa nyalip presidensial Ya, ya. karena terus terang ya. Ngeri nih. Di handphone saya aja ya, itu hampir 8.000 lebih. Wow. 8.000 kontaknya 8.000. Karena saya handphone tuh hampir 20 tahun tuh nggak ganti-ganti nomor itu. Jadi mulai grup SD ada, grup SD ada, grup SMP, grup SMA, grup kuliah, grup kerja, grup organisasi, macam-macam. Wow. Jadi hampir 8.000 lebih itu. Itu yang saya hubungin paling Berapa biji doang ya? baru Bisa dihitung pakai jari lah ya. 100 juga belum ada Iya. itu. Nah itu saya 20%. Makanya saya bilang ini kalau saya mau serius itu keren. Tapi saya nggak serius pun ya, ini masih bisa jalan. Betul. Artinya bisnis ini sebenarnya nggak ganggu juga, nggak repotin kita, nggak ini juga. Ya kerja aja sebagai PNS, sebagai pejabat kerja aja. Nah ini hanya sampingan, sampingan tapi yang membuat kita heboh juga karena pendapatannya luar biasa juga kan. Pertama ada bonus binari, pasangan, bonus sponsor, bonus pembelian, royalti, yang royalti, terus ada lagi bonus residual. Ya, nah ini yang paling keren. Ngeri. Iya kan? Kita duduk tidur, uang ngalir. Iya kan? Saya bingung. Setiap setengah satu ya. Setiap saya lihat Di WA. SMS, WA. terima kasih Anda dapat bonus bonus. bonus 5.000. Ya.
5.000, 10.000 kali berapa orang di Iya, bawah kita. betul. Iya kan nggak ngapa-ngapain loh Iya, kita. iya, Ini kita lagi ngobrol nih. Iya. Masuk. Lihat baca pijar ada lagi. Mantap. Nah itu yang luar biasa Iya, yang iya. bisnis residualnya ini. Jadi artinya setelah nanti saya nih nggak menjabat nih, biasanya ya mohon maaf nih ada pejabat yang power syndrome kan. Oh. Begitu menjabat biasanya dilayani, kemudian apa-apa ada, begitu udah pensiun, pensiun itu cuma dapat 75% gaji. Gaji kita 5 juta, 6 juta, berapa duit kita terima? 4 juta paling Pak. 4 juta, 75%. 3,5 kan, Iya. ya 3,4 juta. Mau gimana gitu, biasa kita ini. Tapi dengan adanya tren ini kita sudah persiapan. Betul. Bangun aset Begitu, ya. iya, bangun aset, begitu kita pensiun nggak jadi pejabat pun nggak ada masalah gitu loh. Artinya Setuju. angka itu sudah mendekati gaji kita sekarang. Bahkan bisa-bisa TKD saya ini bisa lebih gede dari tren loh nanti. TKD seorang pejabat sekian puluh juta, bisa nanti pendapatan sudah bisa lebih dari tren tadi. Nah, ini yang luar biasa. Makanya saya bilang bagi teman-teman, Anda walaupun jadi pejabat apa tuh nggak usah gengsi gitu loh. Gengsi nomor 100 deh, saya bilang gitu kan. Makan Yang tuh penting, gengsi. lah ya makanya yang penting sekarang kerja tetap di ASN kita optimal, yang ini juga kita sambil jalan. Tetap jalan ya. Tetap jalan. Nggak Ya. gangguin kok, nggak Betul. ganggu. Kalau Sabtu Minggu kan free nih kita, bisa kumpul sama ketemu klien, ketemu Teman. apa, paparan Iya. ini, selesai gitu kan. Iya, iya. Malam kita habis kerja, bisa kita Zoom. Ya. Ya kan? Jadi waktu tuh ada sebetulnya. Cuman kadang itu tadi kita memanage-nya itu gimana. Apakah kita bisa memanage dalam waktu seminggu sekian jam itu saya harus ini lebih bagus lagi gitu loh. No excuses lah intinya ya Pak ya. Benar. Gitu. Iya kan? Ya. Oh jadi ternyata ada power syndrome ya Pak ya? Ada, Saya Pak. baru tahu nih. Sering tuh. Jadi Ya, kalau mohon orang maaf nih. udah selesai nggak menjabat ya? Banyak sekali. Malah kadang ada tuh jadi sakit, mikir. Kalau saya memang orang olahraga ya. Iya. Walaupun nanti saya ke pensiun, saya goes ya, tenis Iya, ya. iya. Kebetulan saya juga menjadi pengurus PLT DKI Jakarta. Oh, Ya, keren, jadi satu organisasi. Ya saya kenalkan juga Iya. di PLT. Coba di tren ini kita bisa bangun dana abadi. Jadi saya buka rekening di PLT ini, saya masukkan tren. Jadi nanti anggota ikut di tren, dana abadi inilah nanti kita pakai untuk kepentingan bersama. Keren. Terus saya juga punya yayasan, sama di yayasan juga masukin tren, nanti dana abadi. Jadi selain kita bisnis, tapi kita juga bersosial. Yes, gitu loh. berbagi ya Pak. Berbagilah, Ya, artinya ya. juga tidak terus semata-mata kita nyari, enggak, kita juga berbagi dengan yang ini. Iya, keren. Jadi ya ini sih mungkin salah satu alasan Pak Hari ya, Iya, kenapa Bapak di saat masih menjabat, tapi Bapak juga meluangkan waktu lah ya, Iya. semaksimal mungkin di saat Bapak kosong, Iya. Bapak jalanin tren, ngerjain bisnis yang lain, biar nanti nggak power syndrome itu ya Iya, Pak ya. begitu turun, ya gue masih punya pekerjaan, Iya, apalagi ada kesibukan lah ya. begitu dilihat, wah udah jadi presidensial itu. Wes, mantap. Amin. Keren. Udah dapet ini. Iya, Wes, iya, ngeri iya. itu. Iya. Iya sih, banyak saya lihat sih, banyak orang yang setelah selesai menjabat, kebanyakan ya kayak linglung gitu Iya. loh, kayak bingung kan, Iya. nggak ada kerjaan, Nggak ada mau kerjaan, ngapain, bener. terus mereka baru mau memulai, Udah ketinggalan. it's too late. Terlambat, ya kan? iya. Iya, too late, terlambat iya, itu. iya. Jadi pesan-pesannya buat mereka apa nih Pak? Ya. Kan kalau saya ngomong, nanti mereka bilang, lu kan pengusaha bro, ya kan. Nah ini biarkan langsung dari Ya. Bapak Ya, sendiri nih. saya sebenarnya kan pernah jadi pengusaha juga kayak Iya. Om Martin. Saya sekarang jadi ASN, jadi pejabat di Pemda DKI. Ya tentunya bagi teman-teman untuk usaha itu tidak harus setelah kita pensiun ya, Yes. setelah pensiun. Tapi justru kita bangun sebelum pensiun itu kita menyiapkan, menata, jangan sampai pada kita pensiun itu nggak ada kerjaan, terus akhirnya linglung penyakitan gitu loh. Jadi udah jiwanya nggak olahraga, kalau jiwanya olahraga masih bisa ya. Yes. Wah, kesibukan olahraga, tapi begitu dia tidak sedang olahraga, tidak punya kesibukan, ya itu rata-rata itu tadi. Ya. Akhirnya jadi tua, terus penyakit jadi masuk gitu loh. Betul, iya, Nah iya. itu yang harus kita jaga. Jadi, Pikiran soalnya kan. pikiran. Iya, Jadi benar, selama benar. kita masih produktif, sehat,
Bahkan saya lihat di Mitra Trend sendiri kan ada yang umur 70. Iya, Itu coba masih, betul. apalagi kita yang masih Semangat. umur di bawah itu. Yes. Jadi jangan buang-buang waktu, ada kesempatan ambil. Yes. Secepatnya itu yang menjadikan kita bisa lebih maju. Dan kedua, jangan punya rasa gengsi, ya kan. Kita kalau gengsi itu udah ketinggalan. Jadi artinya ya kita harus tough, percaya diri, saya bisa. Karena kan dari sisi pengalaman hidup kan banyak kita. Betul. Jadi dari sisi pengalaman itulah kita pakai untuk bisa menjalankan bisnis ini. Biar lebih tough gitu. Ya. Keren, 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 keren. Ada lagi? Itu aja. Mantap. Pak, saya mau tahu nih. Kan Bapak kan tadi kan bilang ada bisnis kos-kosan, ada kuliner, ya kan. Nah, kalau dibandingkan dengan tren network marketing atau MLM, itu gimana, Pak? Saya cenderung lebih cepat BIP-nya, Iya, balik modalnya? break even point-nya lebih Ya. cepat ini. Apa tren? Lebih cepat tren. Lebih cepat tren. Iya. Kenapa, Kalau Pak? kuliner itu kadang kalau lagi rame, itu oke. Oke. Kuliner itu bisa 100%. Oke. Kalau lagi rame, kalau sepi. Kedua untuk sisi operasional, untuk karyawan. Jadi Sewa kalau tempat dan lain-lain nah, ya. itu resiko. Produksi. Iya. Resiko. Kalau kos-kosan ya kalau kita tempatnya nyaman, orang bisa nyaman di situ terus kos-kosan penuh, ya kan. Kalau rame lah intinya Kalau kan? rame, Oke. artinya kan masih mengandung resiko. Betul. Lah kalau di tren ini nggak ada resikonya. Resikonya apa? Ya kan, resikonya. Resikonya kalau kita nggak jalanin itu loh ya. Nggak jalanin kan tetap produknya kepake kan? Lah iya, Ya. gitu. Nggak jalanin pun produk tetap kepake. Iya. Apalagi dijalanin dengan maksimal, otomatis pasti akan lebih cepat BIP-nya. Udah saya hitung kok, oh ternyata lebih cepat gitu. Jadi artinya nggak usah ragu-ragu, ada kesempatan ambil. Jangan menunda, antar besok aja deh, besok aja, itu salah. Saya itu. Jadi sama, saya juga bilang ke teman-teman, entar dulu deh, ya. Kalau entar dulu ya silakan aja. Ya nggak apa-apa. Nggak Iya. apa-apa, tapi kamu lihat nanti saya setahun 2 tahun, Iya. pasti kamu akan kaget. Iya. Akan nyesel. Gigit jari ntar. Nah, gitu. Ngiler ntar. Gitu. Iya. Jadi ya begitu. Jadi artinya ini yang bisnis yang luar biasa yang memang tentunya harus tetap kita jalanin. Dan kalau kita nggak ada waktu pun masih bisa jalan, apalagi kita punya waktu, Iya. itu akan tambah kencang. Gitu. Ya. Jadi kalau masalah untuk speed, kecepatan, Iya. tren oke ya Pak, Iya. karena cepat Iya, balik iya. modalnya. Iya, Tadi iya. Bapak bilang gitu ya. Nah, Terus kalau resiko juga kita compare dengan Iya. yang konvensional, Iya. di tren bisa dibilang kayak minim resiko ya. iya, iya. Ya kan, Iya. orang ngejalanin bisnisnya ya udah kan masih tetap dapat produknya kan Iya, gitu loh. betul, betul. Karena produknya kan memang kepake kan, modem Kepake. internet. Iya. Ya. Terus lebih gampang mana Pak? Jalanin konvensional atau kayak di tren ini menurut Bapak? Lebih simpel mana, lebih mudah mana? Ya, kalau saya lebih simpel di tren ini, gitu loh. Karena memang ya kembali lagi kan sebenarnya produk tren itu kan tidak hanya yang kita bawa kan, Ya, masih ada yang namanya home trend. Ya. Home trend itu yang kita pakai ya, rumah. trend home ya. Ya, trend home. Terus terang sekarang saya juga udah nggak langganan Indovision, nggak langganan fiber optik lah. Ya, gitu. sama ya. Nah, fiber optik karena saya pikir langganan fiber optik ya cuman pakai Netflix, pakai YouTube, pakai TV, itu gitu doang. Iya, pakai sama game, ya. Iya. sama aja kan. Iya. Langganan sekian gitu loh. Ya udah, akhirnya saya putuskan dah pakai home trend aja deh gitu. Toh pakai home trend pun juga pertama ya sama aja kan, bisa kita dunia siaran televisi. Kedua untuk game juga bisa. Ya. Ya nggak ada masalah. Biaya juga ya mirip-mirip ya. Cuma Nah. bedanya adalah kalau kita pakai trend home ini kan bisa ada kesempatan untuk ngubah Iya. pengeluaran tetap kita jadi penghasilan kan Benar, gitu. benar. Cuma bedanya itu buang duitnya. Iya. Yang satu buang duit nggak dapat Apa-apa apa-apa, yang satu buang duit dapat bisa dapat balik lagi balik duitnya. lagi. Betul. Bedanya itu Dapat aja cuan. untuk Iya. yang home trend. Kalau global tadi udah saya sampaikan, udah multifungsi lah. Itu, Yes. Nah, sekarang tinggal teman-teman yang baik itu yang corporate maupun individu, tinggal pilih mana. Sebenarnya kalau untuk corporate, untuk home trend itu lebih bermanfaat. Yes. Lebih bermanfaat karena apa? Satu dipakai di kantor, yang trend lab-nya Ya. itu dibawa keluar. Ya, betul. Iya kan? Ya. Toh juga ngambil pulsanya di sini. Ya. Gitu. Jadi clear sebetulnya. Cuman kadang
di corporate itu masih ragu. Ya. Gimana ya, gitu loh. Selama ini pakai fiber optik ini, gini. Sebetulnya kalau kita juga ya baru mau ke mini apa ya namanya itu mini kayak apa ya semacam restoran kecil itu apa namanya mini resto. Mini resto. Nah, mini resto tuh, nah kita kemarin lagi ngobrol-ngobrol sama teman lah ya pengusaha. Saya mau bikin mini resto di seluruh Indonesia nih, ya bagus aja. Kayak franchise gitu ya, Nah, di-franchisein. daripada pakai fiber optik, mendingan pakai ini, apalagi tempat-tempat yang terpencil ya kan. Betul. Bisa pakai home train ini, pakai bundling, pakai trainlet. Nah, cobanya kalau memang cocok ya sudah bisa dikembangkan kan itu. Nah, itu salah satu nih yang mau kita akan kembangkan. Oke. Gitu. Tapi kalau yang lainnya yang global itu memang sudah terbiasa kita pakai kan. Memang yang agak apa ya meyakinkan ke orang tuh memang yang bundling yang trainlet Ya. sama home ini. Ya. Kalau memang itu sudah orang yakin, saya yakin pasti seluruh Indonesia akan pakai. Ya, itu karena belum terlalu kedengaran karena Ya. orang belum mencoba, Pak. Pertama Itu belum aja mencoba, sih. ya. Gitu. Karena gini, Pak, teknologi yang kita miliki ini, tren ini, yang satu account, two devices, Iya. itu baru kita, Pak, Iya. yang punya. Iya, benar. Provider lain belum ada. Iya. Bapak boleh cek kalau nggak percaya di luaran. Nah, Gitu. Jadi satu modem taruh di rumah, Ah. satunya lagi di luar, Ah. terus ngambil kuota yang di rumah, itu baru kita, Pak, benar. pertama. Iya. Gitu. Cuman kadang orang belum nyoba. Cuma kan orang kan belum tahu, Iya, belum karena tahu. belum Iya. pernah denger kan, Iya, iya. masa sih Iya, atau iya. kayak ragu-ragu gitu loh. Jadi ya ini sih tugasnya kita sebenarnya Iya. ya untuk meyakinkan. Mereka kalau udah pas nyoba sekali pasti kan ketagihan. Iya. Saya juga di rumah juga sudah matiin, Pak. Iya. Saya udah nggak pakai yang Iya. fiber optik lagi, udah Iya. pakai Trend Home saya, Iya. full lantai atas, tengah sama bawah. Apalagi nanti ya untuk kota global ke depan, Jakarta nih, Iya. sebelumnya kan udah ada undang-undang 2 nih, Ya, besok menjadi kota global, walaupun sekarang PP-nya belum ada ya. ya. Itu besok itu namanya jaringan fiber optik itu memang harus turun ke bawah. Hmm. Selama ini kan masih berkeleleran tuh di jalanan, Iya, iya, iya. itu sebenarnya nggak boleh lagi. Iya, Itu jadi jelek ya. harus masuk ke ducting system. Hmm. Itu kan butuh waktu. Ya, sedangkan kita sendiri udah teknologi ini kan udah enak. Iya. Nggak pakai kabel. Sekarang coba di perumahan. Narik fiber optik, kabel lagi, narik fiber optik, kabel lagi. Akhirnya kan semakin banyak kabel yang masuk ke perumahan kan. Betul. Sebenarnya ke depan itu udah nggak boleh lagi. Itu harus masuk ducting system ke bawah. Hmm. Sedangkan kita pakai home train, nggak Iya. perlu kabel. Langsung tinggal colok Tinggal aja. dicolokin Betul, aja ya kan. udah that's it. Iya, Betul. bener. Mau ke apartemen, narik kabel lagi, colokin bisa. Terus nunggu lagi untuk Nunggu instalasinya. lama instalasi Nunggu berapa ini. minggu Nah, lagi itu ya loh. kan? Sebetulnya dari sisi apa ya, pemasan nggak ribet gitu loh. Betul. Tapi kenapa orang kok cari yang ribet gitu loh? Ya, Iya kan? karena Nah, belum itulah. paham aja sih, Pak. Ya itu. Belum makanya. paham, Ya, belum nanti paham. kalau emang ini bisa berkembang ke sana, pasti Yes. orang akan milih. Ya. Ngapain lagi gua narik fiber optik? Betul. Ini tinggal dicolokin. Betul. Nah itulah. Ya. Ini yang mungkin harus kita sosialisasikan secara masif sehingga teman-teman yang di luar itu tahu, oh ternyata ini. Gitu. Keren. Iya, iya. Jadi Bapak sendiri kan udah nyobain kan Trend Iya, Home sama sudah, Trend Light kan? sudah. Udah ya? Sudah. Oke ya? Iya. Jadi bisa satu bawa keluar, Iya. dia ngambil yang ini gitu. Keren sih. Perlu banyak ini sih Pak, kita perlu banyak kita menginfokan ke teman-teman sih Iya. gitu. Kadang-kadang kan mungkin kan karena kadang-kadang gini sih Pak, kalau saya lihat ya, kita tuh mungkin penyampaiannya sih Pak, mungkin yang kurang detail, Iya. kurang menarik, sehingga Iya. orang kayak, apaan sih nggak jelas. Iya. Mungkin ya, Iya, mungkin iya. seperti itu ya. Heeh. Tapi ya saya yakin kok one day ketika Iya. nanti orang-orang udah terbuka matanya dan ini iya. kan udah banyak yang pakai tren nih sekarang Pak. Mitra kita udah puluhan ribu Pak tersebar di Iya. seluruh Indonesia. Iya. Ya semoga lah Iya. one day Iya. dengan slogannya kita trenkan Indonesia itu Apalagi terwujud. ini teknologi anak bangsa kan. Iya. Ya apalagi Made in ini. Indonesia. Ya justru Iya. ini yang harusnya apalagi sekarang kan pemerintah kan TKDN. Betul. TKDN itu yang digembar-gemborkan memang kita harus beli produk dalam negeri. Yes. TKDN-nya yang paling tinggi yang kita beli. Ya kan? Sama gitu loh. Apalagi ini Ya. dari dalam negeri sendiri. Indonesia, made in Kenapa Indonesia. harus Iya. beli yang Dari luar. aneh-aneh dari luar gitu loh. Ya, itu. Betul ya. Salah satunya. Support karya anak bangsa nih guys. Iya. Iya, keren. Nah, menurut Pak Hari nih, kan Bapak kan udah baru hampir setahun lah ya, Iya, jalankan tren ya, Iya, betul ya. Iya. Yang tadinya memang Bapak udah pernah jalanin, Iya, tapi iya. kan Bapak bisa dibilang kayak
ya trauma ya, merasa kayak mungkin kayak kecewa ya kan, wah ini kok nguntungin di atas, tadi gitu ya ceritanya ya. Nah kalau di tren kan Bapak udah happy ya, nggak ada masalah ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, menurut Bapak, pandangan Bapak tentang network marketing itu sendiri tuh gimana sih Pak? Ya, ya itu sebetulnya kan itu membangun mata rantai distribusi ya dari orang ke orang ke orang. Ya. Gitu. Itu kan clear itu nggak ada masalah, mau itu ada asosiasinya kan. Betul. Dan kedua itu juga sebenarnya menambah jaringan silaturahim kita ke orang. Yes. Yang dulunya mungkin awal saya nggak kenal Pak Martin siapa. Ya. Begitu ini ternyata ini ya. Iya. Dari Pak Martin ketemu ini. Iya. Kan jadi banyak ketemu orang. Betul. Semakin banyak kita bersilaturahim itu semakin banyak pahala. Setuju. Itu Setuju. intinya di situ. Gitu. Ya. Jadi artinya sebetulnya bisnis ini sangat luar biasa. Di samping kita bisa berhubungan dengan banyak orang, ketemu orang, bisa ini. Kedua, ternyata ada ikatan bisnis lagi. Ini kan kita nggak tahu, ya kan. Kita sama-sama mitra brand. Di sana aku lagi butuh ini, dia butuh ini. Jadi, iya kan. Iya, Jadi betul. sebenarnya saling menguntungkan semuanya gitu. Jadi artinya tidak rugi banget gitu loh. Malah justru kalau bisa segera mungkin bergabung. Gitu. Iya. Bukan kita promosi loh ya. Iya. Tapi emang ini kenyataannya gitu. Jadi menguntungkan ya Pak ya, network marketingnya. Iya. Tapi kan banyak orang ini yang masih belum paham itu loh Pak, banyak yang skeptis di luaran sana, baik negatif. Bapak ada ini nggak pesan-pesan khusus buat mereka nih Pak yang masih negatif-negatif ini Pak? Iya, ya jadi gini, yang memang awalnya, memang saya juga sebenarnya skeptis dulu. Oke. Ketemu lagi, ini saya bilang udah 2 kali kan. Ternyata sekarang jangan kita bicara istilahnya tuh mata rantai distribusinya dulu. Yang penting barang itu apa. Kalau memang barang itu menguntungkan buat kita ambil. Nah, efeknya apa? Bisnisnya tadi. Sebenarnya kita nggak usah bicara bisnis dulu. Oke. Saya bicara produk dulu deh. Oke. Jadi kita bicara produk dulu, menguntungkan kan enggak. Kalau yang MLM dulu kan mungkin kesehatan. Yes. Kesehatan banyak minuman macam-macam. Yep. Kemudian bicara apalagi itu yang Kosmetik. kosmetik Yeah. ini. Kita bingung kan, mana yang mau kita pakai ini, kan belum tentu sesuai dengan badan kita, cocok. Betul. Lah kalau internet ini memang tiap hari kita pakai. Betul. Kita pakai, di depan mata juga itu penting, ya akhirnya buat apa lagi. Gitu loh. Jadi produknya itu yang pertama yang harus kita pahami dulu. Pertama pahami dulu produknya. Dan kedua, begitu produknya kita pahami memang bagus, baru kita lihat sisi bisnisnya. Nah, begitu bisnisnya, ternyata MLM, mau MLM mau apa bodo amat. Ya. Yang penting produknya itu. Kan produknya juga kepake. Iya, kepake. Emang dibutuhkan. Lah, betul. Gitu loh. Ya Lah kan? kebetulan kok MLM lagi kok menguntungkan, ya sudah. Ya udah, why not? Why not gitu loh. Ternyata ya saya praktekkan sendiri, upline saya sendiri itu masih supervisor. Jauh dong. Iya, betul. Kecuali kalau yang dulu nggak mungkin. Pasti upline kita lebih bagus. Nggak mungkin bisa nyalip Nggak lah ya. bisa nyalip. Oke. Ternyata saya downline-nya, saya udah manajer, udah direktur, dia masih supervisor. Mungkin saya nanti naik lagi, dia masih supervisor. Iya kan? iya. Artinya dari situ kelihatan, oh ternyata benar. Gitu. Ya. Adil lah bisnis ini ya. Ya, adil. Siapa yang kerja lebih keras, siapa yang lebih ini ya dia yang Yang menghasilkan. dapat, yang menghasilkan. Fair lah ya. Fair. Oke. Gitu. Tuh guys, belajar banyak ya dari Pak Hari ya, luar biasa. Jadi thank you Pak Hari buat sharing-sharingnya, buat masukan-masukannya. Semoga nih ya para pegawai negeri di luaran sana yang menonton podcast ini, mereka segera bertobat Pak ya, dan bergabung juga di Tren. Oke, buat kalian yang tertarik ya untuk episode-episode berikutnya, jangan lupa subscribe ya guys, dan nyalakan tombol notification-nya, oke, untuk episode-episode berikutnya. Kami undur diri ya, thank you dan see you in next episode. Bye-bye. Pak.